Commander, we're at 10 degrees and the map is going to tip at 12.3. Anchor it with the rover! Watch out! Halo Doksines, selamat datang di channel Doktor Sinema. Channel ini akan membahas alur cerita film dengan genre yang beragam. Bagi kalian yang suka dengan dunia antariksa dan kehidupan astronot, kali ini Doktor Sinema akan membahas film yang berjudul The Martian. Film ini dirilis pada tahun 2015 dan disutradarai oleh Ridley Scott dan diperani oleh Jessica Chastain sebagai Melissa Lewis, Kate Mara sebagai Bethany Johansson, Sebastian Stan sebagai Chris Beck, Axel Hennie sebagai Alex Vogel, Michael Pena sebagai Rick Martinez, dan Matt Damon sebagai Mark Watney, pemeran utama di film ini. Film ini menceritakan seorang astronot yang berusaha bertahan hidup di planet Mars. Dikarenakan sebuah eksiden yang menimpanya pada saat timnya hendak menuju ke pesawat, nasib buruk menimpa Mark Watney. Eksiden pun tak bisa dihindari. Rekan-rekan Watney menyatakan dia sudah tewas. Watney pun ditinggal oleh rekannya untuk kembali ke bumi. Petualangan Mark Watney pun dimulai. Diawali dalam situasi di planet Mars. Dalam misinya, NASA mengirim 6 astronotnya ke planet Mars. Setelah kru menyelesaikan misi mereka, tibalah saatnya untuk mereka kembali ke bumi. Semua kru melakukan pengecekan untuk persiapan keberangkatan ke bumi. Pada saat melakukan pengecekan, Beth Johansson mendapati sebuah peringatan tanda bahaya bahwa ada indikasi terjadinya badai pasir. Lalu Beth Johansson pun memberitahukan hal itu kepada Komandan Lewis. Komandan Lewis merespon dengan sigap, lalu menginfokan kepada Martinez untuk melihat seburuk apa badai pasir yang akan terjadi. Martinez pun merespon dan melihatnya. Dia mengatakan kepada Komandan Lewis bahwa situasinya tidak baik. Komandan Lewis, Mark Watney, Alex Vogel kembali ke hub untuk menganalisis dan berdiskusi keputusan apa yang harus diambil. Mark Watney dan beberapa kru sempat memberi masukan kepada Komandan Lewis untuk menunda keberangkatan sampai badai pasirnya benar-benar mereda. Komandan Lewis harus mengambil keputusan cepat, dan akhirnya Komandan Lewis memutuskan untuk tetap melakukan keberangkatan. Komandan Lewis memerintahkan Martinez menghidupkan pesawat untuk melakukan keberangkatan darurat. Pada saat perjalanan dari hub menuju pesawat, dengan situasi di luar sedang terjadi badai pasir, sebuah insiden pun terjadi. Komandan Lewis sempat memanggil dan mencari Mark Watney, tetapi tidak ada respon dari Mark Watney. Beberapa kru sudah menaiki pesawat dan memanggil Komandan Lewis untuk segera menaiki pesawat. Setelah Komandan Lewis menaiki pesawat, Martinez menunggu perintah menerbangkan pesawat untuk lepas landas. Dengan penuh keraguan, Komandan Lewis merasa sangat tertekan dan harus mengambil keputusan dengan cepat. Dan akhirnya, Komandan Lewis menginstruksikan kepada Martinez untuk segera take off. Pihak NASA melalui Teddy Sanders selaku Direktur NASA melakukan press conference kepada wartawan untuk memberitakan bahwa para awak atau kru berhasil terbang dan keluar dari Mars untuk kembali ke bumi, dan menginformasikan bahwa Mark Watney tewas karena adanya sebuah insiden. Kondisi di Mars, badai pasir sudah mereda, dan tiba-tiba
Mark Watney tersadar dan merasakan kesakitan yang luar biasa di perutnya. Ternyata ada sebuah besi yang menancap di perutnya. Mark Watney berusaha mengobati lukanya dan melakukan operasi kecil yang dia harus lakukan sendiri. Setelah berhasil melakukan operasi kecil pada dirinya sendiri, Mark Watney mulai melihat stok makanan yang tersisa. Dia mulai menghitung stok makanan tersebut, dan ternyata stoknya menipis dan tidak akan cukup untuk dia bertahan selama tinggal di planet Mars. Setelah selesai buang air besar, tiba-tiba Mark Watney mempunyai ide. Langsung saja dia menuju ke lemari penyimpanan untuk mengambil kentang. Dan tercetuslah ide untuk menanamnya, untuk memperbanyak stok makanan, dan untuk bisa bertahan hidup jauh lebih lama. Mulailah Mark Watney untuk membuat ladang sendiri memakai satu hub. Mark pun mengeluarkan semua barang-barang yang ada, mengambil tanah, memasang tirai plastik, membuat pupuk, lalu menanamnya. Masih ada problem yang dihadapi Mark, yaitu air. Bagaimana caranya untuk menghasilkan air? Mark pun berpikir dengan sangat keras. Dari pengetahuan yang dimiliki oleh Mark, mulailah Mark membuat sebuah tabung dengan dipasangkan api dengan proses kimia. Diharapkan dapat membuat uap yang menghasilkan air. Dan ternyata percobaan pertama pun gagal. Tabung tersebut meledak dan Mark mulai sangat frustasi. Mark pun tidak menyerah. Mark mencoba lagi dan alhasil jerih payah Mark tidak sia-sia. Mark pun berhasil. Beberapa hari berlalu, Mark melihat satu bibit telah tumbuh, dan disinilah Mark mulai bersemangat kembali. Vincent Kapur sebagai direktur misi Mars dari NASA menemui Tandy Sanders untuk membicarakan tentang kematian Mark Watney. Vincent Kapur menginginkan jasad Mark Watney dibawa ke bumi untuk disemayamkan dengan layak. Tetapi ditentang oleh Tandy Sanders, karena menurut Tandy Sanders, untuk melakukan pengambilan mayat Mark Watney, kru harus kembali ke planet Mars. Untuk melakukan proses evakuasi, perjalanan akan semakin lama untuk tiba di bumi. Apalagi dengan memperhitungkan stok makanan dari kru dan juga bahan bakar. Sedangkan ini di luar dari misi dan tentunya dibutuhkan biaya yang tidak sedikit, yang pastinya pemerintah Amerika tidak akan mengganti atau memberikan anggaran ke NASA. Vincent Kapur mengirimkan pesan kepada Mindy Park, seorang satelit komunikasi dari NASA, untuk melihat titik koordinat yang ada di planet Mars. Mindy pun melakukan perintah dari Vincent Kapur. Dia melihat ada pergerakan benda atau aktivitas di sana. Akhirnya, Mindy pun menghubungi Vincent Kapur untuk memberitakan hasilnya. Pimpinan NASA pun berdiskusi tentang adanya aktivitas atau pergerakan yang diperlihatkan oleh satelit. Tandy Sanders menghubungi Bruce Eng, seorang direktur Jet Propulsion Laboratory, untuk menanyakan berapa waktu paling cepat untuk mengirim suplai bahan makanan ke Mars. Bruce Eng pun menjawab 6 bulan, karena dibutuhkan waktu untuk membuat pesawat prop atau jet untuk diterbangkan dari bumi menuju Mars. Tandy Sanders pun meminta 3 bulan saja, dan tidak ada toleransi. Sontak, Bruce Eng pun kaget dan berusaha akan membuatnya secepat mungkin. Kembali ke Mars. Kentang yang ditanam mulai tumbuh. Mark Watney pun mulai memanen kentangnya, lalu menanam kembali kentang tersebut. Mark mencari sebuah alat
untuk dapat berkomunikasi dengan NASA, dan alat tersebut bernama Pathfinder. Setiap aktivitas Mark dipantau melalui satelit oleh NASA, termasuk saat Mark mencari alat Pathfinder. Vin Kapur menyadari apa yang dicari Mark. Vincent Kapur pun langsung menemui Bruce Eng untuk mendapatkan Pathfinder. Mark pun mencoba menaruh semua komponen yang ada, mencoba menghidupkannya, dan hasilnya Mark berhasil. Pathfinder milik Mark Watney dapat terkoneksi dengan Pathfinder dari NASA. NASA melalui Vincent Kapur merespon sinyal dari Mark. Mark pun memberi pesan kepada NASA. Ditanggapi oleh NASA, Mark pun senang dan bahagia. Saat berkomunikasi kembali antara NASA dan Mark, yang dilihat oleh semua orang yang ada di satelit communication, Mark bertanya, "Apakah kru mengetahui bahwa saya masih hidup?" Semua terdiam, karena dari pihak NASA tidak memperbolehkan atau belum memberitahu bahwa Mark Watney masih hidup. Vincent Kapur pun memberitahu kepada Mark bahwa mereka atau NASA belum memberitahu kepada kru bahwa Mark masih hidup. Respon dari Mark sendiri sangat marah dan kecewa. Mitch Henderson menghubungi kru untuk memberitahukan bahwa Mark Watney masih hidup dan akan dilakukan penyelamatan. Semua kru terkejut dengan berita tersebut. Kapten Lewis merasa sangat bersalah karena merasa sudah meninggalkan anak buahnya. Kembali ke Mars. Pada saat malam, musibah pun terjadi. Sebuah hub, tempat untuk ditanami kentang, mengalami kebocoran tekanan udara. Hub tersebut meledak dan merusak semua tanaman kentang. Tanaman kentang tersebut pun mati. Mark semakin stres dan tertekan. Seorang pimpinan dari JPL atau Jet Propulsion Laboratory memanggil Rich Purnell, seorang astrodynamics, untuk meminta program probe. Tim JPL pun sudah menyelesaikan probe tersebut dan tiba saatnya dilakukan percobaan. Peluncuran pun dilakukan. Roket pun meluncur dengan baik. Semua orang bergembira. Namun, ada masalah yang terjadi. Roket tersebut terbakar dan meledak. CNSA atau China National Space Administration melihat berita di media tentang gagalnya peluncuran probe menggunakan roket. CNSA pun ingin membantu NASA dalam peluncuran tersebut. CNSA menghubungi Teddy Sanders untuk menawarkan bantuan kepada pihak NASA. Rich Purnell mendatangi NASA dan mencoba memberikan idenya bagaimana menyelamatkan Mark Watney. Semua pimpinan NASA berkumpul dan Rich Purnell mulai menjelaskannya bagaimana Hermes atau pesawat yang dinaiki oleh kru astronot bisa kembali ke Mars pada Sol 561 dan akan menggunakan Taiyang-sen, roket yang dibuat CNSA untuk membawa probe yang diisi bahan makanan. Hanya saja, kru Hermes tidak bisa kembali lebih cepat ke bumi dan harus menambah 533 hari berada di luar angkasa. Ch pun memberikan keputusan kepada awak kru Hermes untuk memutuskan apakah mereka mau atau tidak melakukan misi penyelamatan Mark Watney dengan konsekuensi berada lebih lama 533 hari berada di luar angkasa. Kemungkinan gagal dan kru akan mati pun sangat besar. Mark pun membuat kendaraan rover untuk dibuat MAF sebagai tempat saat melakukan peluncuran. Taiyang-sen pun diluncurkan
untuk mengirim suplai bahan makanan ke Herme, dan peluncuran pun berhasil. Probe diterima oleh Herme. Herme pun langsung kembali bergerak menuju ke planet Mars, dan saatnya misi penyelamatan dimulai. Ada masalah yang terjadi. Herme tidak bisa masuk ke orbit Mars dikarenakan bahan bakar yang tidak cukup. Maka penjemputan harus dilakukan di luar orbit Mars. Beban MAF pun harus ringan dikarenakan untuk melewati orbit Mars harus menggunakan kecepatan tinggi dan butuh MAF dengan bobot yang ringan. Mark pun membuang semua benda yang bobotnya berat dan hanya menyisakan kursi untuk satu orang saja. Akhirnya, Mark lepas landas keluar dari Mars. Mark sempat tidak sadarkan diri karena tekanan gravitasi yang besar saat lepas landas. Kru memanggil Mark. Mark pun tersadar. Masalah kembali muncul. Jarak MAF yang ditunggangi oleh Mark Watney dengan jarak Herme terlalu jauh. Herme pun tidak bisa mendekati ke MAF yang ditunggangi Mark dikarenakan masalah bahan bakar yang tidak akan cukup untuk kembali ke bumi. Kapten Lewis tidak tinggal diam. Untuk menghemat bahan bakar, Kapten Lewis menginstruksikan kepada Vogel untuk membuat bom sebagai daya pendorong untuk mendekatkan Herme dengan posisi Mark Watney. Bom pun dibuat dan dipasang di dalam pesawat, tepatnya di posisi valve. Bom pun diledakkan. Activating panel 41. Kapten Lewis menjemput Mark di luar angkasa. Namun sayang, tali yang dikaitkan tidak terlalu panjang. Kapten Lewis tidak bisa menjangkau Mark. Mark pun mempunyai ide untuk melubangi pakaian di telapak tangannya, yang membuat dia terbang seperti Iron Man. 6 meters. I got him. Kru Herme memberikan laporan kepada NASA bahwa mereka berhasil menyelamatkan Mark Watney. Semua orang dan warga di Amerika Serikat sangat senang atas suksesnya penyelamatan yang dramatis itu. Mark pun sampai di bumi dan dia menceritakan pengalamannya kepada calon astronot, bagaimana dia bisa bertahan hidup di planet Mars dengan cara bertani kentang. Dan film pun berakhir. Untuk film ini, Doktor Sinema akan memberikan rating 7 dari 10. Pesan dari film ini yang bisa kita ambil adalah bagaimana kita terus berjuang dan berusaha dalam kondisi apapun sampai kita berhasil. Dan juga pentingnya menjaga pertemanan. Kalau diri kita sendiri tidak mampu, siapa lagi yang akan menolong kita kalau bukan teman kita? Oke Doksineas, terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai. Nantikan video selanjutnya. See you on the next video and God bless.